Walhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahyihi wa iqtafa bihudah amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala ta'ala aidan faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang saya muliakan para guru, para asatidzah, Bapak hadirin jamaah salat subuh pengajian Masjid Jami Adhiya Huru Sya'ban, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini menjelang kedatangan bulan suci Ramadan yang tidak beberapa hari lagi insyaallah ya akan datang, kita sama-sama masih ada beberapa hari mempersiapkan. Jadi sudah menjadi adat tradisi di tengah masyarakat kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan, segala macam kegiatan taklim yang rutin itu ditawakufkan sementara. Tidak lain tujuannya bukan untuk beristirahat ya, tapi menyiapkan segala-galanya karena kedatangan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita ini, khusus umat Nabi Muhammad. Kenapa dikatakan anugerah paling besar? Karena Nabi kita pernah menangis bersedih lantaran diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa umat atau usia umat-umat terdahulu ya ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Sementara umat beliau kita ini usianya dikasih oleh Allah pendek-pendek. 60, 70 ya. 70 ke atas jarang. Nah, yang membuat Nabi nangis, kenapa Nabi nangis? Karena kalau umat dulu dikasih umur panjang berarti kesempatan buat mencari bekal. Buat mencari bekal kehidupan akhirat nanti. Berarti mereka peluangnya sangat besar. Sementara usia umat Nabi Muhammad itu pendek. Berarti apa? Peluangnya sangat sempit. Itulah yang menyebabkan Nabi kita menangis. Karena kita pulang ke akhirat itu selamanya. Ya. Berbeda dengan orang umroh. Orang pergi umroh paling pergi umroh 9 hari. Berarti masa iya semua hartanya dibawa ke sono? Dibawa sono seukuran yang diperlukan selama berapa hari? 9. Boleh kita balik lagi sini. Nah, orang pergi ke akhirat nggak ada yang balik ke dunia. Ya. Sono akan hidup selamanya. Oleh karena itu perbekalannya harus luar biasa. Sedangkan waktu kita ini sangat sempit. Itulah yang membuat Nabi kita menangis. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus kesedihan Nabi supaya Nabi senang. Nah, caranya apa? Caranya bukan yang usianya pendek ditambahin, yang tadinya 67 tambahin seperti umat dulu. Bukan. Tetap aja usianya seperti yang ditentukan oleh Allah. Namun Allah taala memberikan ada tempat-tempat istimewa di muka bumi ini. Ya. Yang apabila kita ini berada di tempat itu, kita gunakan kesempatan berada di sana dengan amal ibadah, Allah lipat-lipat gandakan. Sehingga amal kita ini melebihi daripada umat dulu yang umurnya panjang-panjang. Mana itu tempat-tempat istimewa yang ada di muka bumi? Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram dan sekitarnya, ya. Yang terkenal dengan nama kota suci Mekah. Orang yang ada di sono, ya kata Nabi 1 rakaat 1000 rakaat. 1 rakaat 100.000. Ya, artinya apa? Ibadah yang kita lakukan di sana satu, di tempat lain berapa? 100.000. Apa artinya 100.000? 100% kali 100.000 gitu. Ya, kan 100.000 kali lipat, bukannya 100%. 100% kali 100.000. Ente sedekah sereal. Ente sedekah berapa?
Kalau pahalanya 100% berarti pahalanya berapa? Kalau sedekah real, pahalanya 100% berarti pahalanya berapa real? 2 real. Sedekahnya sereal, dikasih pahala 2 real. Berarti berapa persen? 100% gitu. Ya. Kalau sekarang ini bukan 100%. Ente sedekah sereal, dikasih pahala 100.000 real. Berarti apa artinya? 100% kali berapa? 100.000. Bukannya 100%, bukan. 100% kali berapa? 100.000. Wah, nggak bisa kehitung. Nah, itu di mana itu? Mekah. Kalau di Madinah 1.000. Apa artinya 1.000? 100% kali berapa? 1.000. Yang ketiga mana? Baitul Maqdis. Ya, saudara kita, orang-orang Palestina sedang berjuang. Ya, ingin mengusir orang Yahudi yang menjajah. Kita doain, kita bantuin, ya, supaya mereka dapat kemenangan sehingga kita bisa kemana? Ziarah ke Masjidil Aqsa. Saya udah sering dulu waktu saya masih di sana sering ke Masjidil Aqsa. Oleh karena itu saya pesan nih bagi saudara-saudara yang diberikan kesempatan umroh. Kalau haji kan susah. Kalau nggak plus, ya nggak bisa. Ya, kalau mau cepat plusnya 3 kali. Plus. 1 kali plus saja belum tentu ada duit, apalagi 3 kali apa? Apalagi 3 kali plus, ngorok. Nggak bisa kita ke sana. Nah, yang paling mudah dengan cara apa? Umroh. Punya uang 30 juta, bisa apa? Umroh. Nah, saya pesan. Orang umroh, biasanya orang umroh berapa hari itu? Yang reguler 9 hari. Berapa? 9 hari. Kita hitung hari. Pergi ke sono. Ya, perjalanan dari sini ke sono makan waktu 1 hari. Berikut istirahatnya dah. Walaupun ya terbangnya 10 jam kan ada capeknya apa semua. Kira-kira berapa? 1 hari. Pulang dari sono kemari 1 hari. 9 diambil 2 hari. Tinggal berapa? 7 hari. Ya. Nah, 7 hari. Di Mekah 4 hari. Di Madinah 3 hari. Kan berarti 7 hari kan? Kenapa di Mekah 4 hari? Karena ada pekerjaan pokok. Apa pekerjaan pokok? Umroh kan tujuannya sono umroh. Nah, umroh 1 hari. Ya walaupun nggak sampai sehari kan capek pijit-pijit dulu apa namanya orang habis umroh, ya sehingga makan waktu 1 hari. Tadi berapa tadi jumlahnya sisanya? 7. Diambil 1, tinggal berapa? Nah, maksud saya begitu. 6 hari kita punya waktu kosong di Mekah 3 hari, punya waktu kosong di Madinah berapa? 3 hari. Kita manfaatkan waktu kita 3 hari di Mekah, di Madinah 3. Jangan sampai sholat ya yang 5 waktu di rumah. Sholatnya di mana? Sholat berjamaahnya di mana? Di Masjidil Haram, di Masjidil Madinah, Masjid Nabawi. Ya, saking terburu-burunya saya ngomongnya sampai salah. Karena kan waktunya sangat sempit. 3 hari di Madinah, 3 hari di mana? Mekah 3 hari di. Jangan sampai sholat di mana? Di rumah. Masa iya udah sono sampai di sono sholat di rumah? Ya. Sholatnya di mana? Kalau orang mau sholat di Masjidil Haram tidak sama seperti orang mau sholat jamaah di Masjid Abdiyah Guru Sya'ban. Tidak samanya apa? Bukan pahalanya, udah jelas tadi pahalanya lebih beda. Maksud saya tidak sama. Kalau ente mau sholat jamaah, sholat subuh di Masjid dia Guru Sya'ban, berangkat dari rumah nungguin azan dulu. Keburu nggak? Keburu. Itu maksud saya. Tapi kalau ente yang di sono Masjidil Haram, mau ke Masjidil Haram sholat jamaah di Masjidil Haram, ente di hotel nungguin azan dulu baru berangkat. Keburu nggak? Nah, itu maksudnya bedanya saya itu bukan dari sudut pahalanya, bukan. Keburu nggak di sana? Nggak. Nah, kalau ente mau sholat di Masjidil Haram, ya setiap sholat mesti 1 jam sudah ada di dalam masjid. Kalau mau sholatnya di dalam masjid 1 jam, ya 1 jam harus sudah ada di mana? Sebelum azan gitulah. Sebelum azan harus 1 jam. Nah, 1 hari berapa kali nunggu? 5 kali kan sholatnya di 5. Ya, berarti berapa kali nunggu? 5. Ya. Sebelum zuhur 1 jam. Sebelum asar 1 jam. Nah, maghrib sama isya nggak usah pulang.
Jadi tetap kita setiap waktu punya 1 jam buat nunggu apa? Azan. Nah, selama kita nunggu 1 jam baca Quran. Orang selambat-lambatnya baca Quran 1 juz itu setengah jam. Orang saya udah praktekin gitu. Orang paling lama orang baca Quran setengah jam apa? 1 juz berapa? Setengah jam. Nah, kalau nunggu 1 jam berapa juz? 2 juz. 1 hari berapa kali nunggu? 5 kali. Berapa juz? 10. Nah, kalau nggak tahu balik lagi ke SD. Kan nggak paham. Kan 1 kali 2 juz. Berapa kali? 5 kali berapa jadi? 10. Ente tadi ada berapa hari? Hatam nggak Quran? Masya Allah, ente ada di Mekah. Hatam Quran 1 kali dikasih pahala 100.000 kali hatam. Sengaja saya lambatin supaya ngerti. Orang baca Quran, bukan baca Quran, orang hatam Quran, bukan hatam Quran baca Al-Haqqum Takasur. Dari Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin namanya hatam Quran. Hatam Quran 3 hari di Masjidil Haram dikasih pahala berapa? 100.000 kali hatam Quran. Masya Allah. Saya mau kasih gambaran. Ada anak ajaib. Anak apa? Ajaib. Gimana ajaibnya? Habis lahir langsung bisa ngaji. Kan ajaib namanya. Orang bisa ngomong aja 2 tahun diajarin baru bisa ngomong. Ini apa? Lahir udah langsung bisa. Ada bayi ajaib gitu. Seandainya gitu kan, saya mengandai-andai. Ada bayi ajaib, lahir udah langsung bisa ngaji. Dia ngaji tuh anak sejak lahir dia ngaji terus-terusan. Dia nggak tidur, dia nggak makan, dia minum, ngaji terus sampai meninggal dunia usia 70 tahun. Nggak sampai 100.000 kali hatam. Tapi ente di sana cukup berapa hari? Hebat kan? Nah, entar di Madinah gitu juga. Ya, kan di Madinah 3 hari. Ya. Hatam Quran dikasih pahala 1.000 kali hatam. Ente pulang umroh, orang Betawi kalau bawa barang ringan enteng namanya apa? Teng-teng. Kalau bawanya ringan di teng-teng. Kalau agak beratan dipanggul. Kalau dipanggul gimana? Kalau teng-teng tangan, dipanggul gimana? Kalau beratan lagi dijunjung. Beratan lagi apa? Nah, kalau udah lebih berat lagi dijunjung, digondol. Nah, berarti ente pulang umroh menggondol. Gondol Pak. Itu baru satu macam pahala itu, belum lagi sholat, belum lagi sedekah. Kalau ente berada di sana dimanfaatkan, masya Allah, ya. Pahala ente ngelebihin dari umat dulu, yang umatnya berapa, umurnya berapa ya? Hebat kan? Hebat. Namun yang namanya di sono nggak semuanya orang bisa. Nah, ada rukunnya. Rukunnya ada berapa ya? 2. Rukun pertama punya duit. Rukun kedua apa? Badan sehat. Badan sehat nggak punya duit nggak bisa. Punya duit, ya. Badan sakit-sakitan nggak bisa. Jadi kesempatan ini nggak bisa semua orang. Namun nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, nggak usah sedih. Ada satu kesempatan yang tidak perlu modal, tidak perlu rukun, yang penting perlu kemauan. Yang penting apa? Apa itu? Bulan suci Ramadan. Ini anugerah dari Allah. Ya, nggak perlu pakai duit modal. Yang penting ada. Nah, mari kita tingkatkan ibadah kita. Sejak 2 bulan yang lalu kita baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wabalighna Ramadan. Allah Ta'ala udah sampai umur kata indah di bulan Ramadan. Masa iya ibadahnya pora-pora. Ya. Oleh karena itu sebelum bulan Ramadan ada yang namanya bulan Rawah. Kenapa orang tua kita bilang Sya'ban ya Rawah? Karena nginget silaturahim kepada siapa? Ya, orang-orang tua kita, guru kita ngirimin ruh. Sebelum Ramadan kita nginget sama mereka yang sudah dipanggil oleh Allah. Berarti ngingetin diri bahwa kita apa? Akan mati. Sebelum Ramadan inget mati. Masya Allah. Orang sebelum Ramadan inget mati. Berarti nanti Ramadan di ibadahnya apa? Mati-matian. Oleh karena itu kita tawakufkan sementara untuk mempersiapkan jiwa raga menghadapi bulan suci Ramadan. Sehingga apabila bulan Ramadan datang kita bisa meningkatkan
takwa kita kepada Allah. Sayang-sayang udah tak kagak bisa umroh. Ya, kedatangan bulan Ramadan tidak dimanfaatkan, rugi besar. Apalagi di bulan Ramadan ada satu malam yang terkenal dengan nama Lailatul Qadri. Kalau mau dapat Lailatul Qadar, ya ramaikan masjid kita dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Kalau hanya pakai ganjil-ganjil doang, belum tentu ya meleset. Ya, jangan sampai sholat tarawihnya malam pertama, malam kedua makin maju, makin maju, makin maju. Kalau orang berbisnis maju terpuji. Tapi kalau orang selawat tarawih makin maju nggak Pak? Tercela. Mau 3 hari biasa aja seperti biasa. Nah ini saja yang dapat kita ya sampaikan menjelang datangnya bulan suci Ramadan berkenaan dengan ya. Jadi kita ini bukan kita tutup kalau saya istilah, dirapetin. So kalau ditutup, apalagi digembok, kena hujan, karatan, gemboknya karatan, kira-kira bisa dibuka nggak tuh? Bukan kita tutup, diapain? Dirapetin. Nah, ya sementara menjelang datang bulan suci Ramadan. Apabila ya perilaku saya tutur kata yang tidak berkenan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.